Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk ujian data menggunakan uji statistik Kruskal-Wallis ya. Kruskal-Wallis ini termasuk ke dalam kategori statistik yang non parametrik, di mana non parametrik ini terkadang dari kategori data ya, kategori skala datanya. Apabila kategori skala datanya itu termasuk ke dalam skala ordinal ya, maka nanti pengujiannya menggunakan parametrik ataupun menggunakan nominal juga non parametrik ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya terkait dengan ANOVA One Way, di mana ANOVA One Way kemarin membandingkan tiga buah data Nobia yang skala datanya adalah interval rasio dengan memenuhi asumsi datanya normal atau juga ditambahkan dengan homogenitasnya ya. Kalau normal dan mungkin maka kita lanjut ke ANOVA one way. Kalau normal tetapi tidak memenuhi asumsi homogenitas maka tidak lanjut ke ANOVA one way, maka lanjut ke Kruskal-Wallis. Kalau datanya tidak normal maka tidak perlu dilanjutkan lagi untuk melihat homogenitas maupun ANOVA one way, maka dia otomatis masuk ke non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis ya. Jadi Kruskal-Wallis ini karakteristiknya adalah membandingkan tiga buah data sebagai bentuk kelanjutan dari parametrik ANOVA one way ya, ANOVA one way apabila datanya dari interval maupun rasio tidak memenuhi asumsi baik normalitas maupun homogenitas ya. Jadi kalau di Kruskal-Wallis ini datanya bisa ordinal dan juga bisa interval maupun rasio apabila dengan catatan datanya tidak normal maupun tidak memenuhi asumsi homogenitas ya. Kita mencoba menggunakan data sebelumnya membandingkan tiga buah merek rokok ya. Kita melihat kandungan nikotin dari ketiga merek rokok ini apakah terdapat perbedaan apa tidak. Kalau data ini kemarin kita menggunakan ANOVA one way bahwa dia dari uji normalitas maupun homogenitasnya terpenuhi ya. Oke, coba sekarang kita berasumsi berandaikan ya bahwa data ini ternyata tidak normal dan juga tidak homogen ya. Karena kalau kita melihat data ini sesuai dengan pengujian sebelumnya kan datanya termasuk data yang memenuhi asumsi normalitas dan juga homogenitas di dalam ANOVA one way. Sekarang kita menggunakan Kruskal-Wallis dengan catatan kita berasumsi beranggapan kandungan nikotin ini data interval rasio tapi dia tidak normal. Maka kita masukkan dia ke dalam non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis ya. Tapi pada dasarnya kalau dalam pengujian Kruskal-Wallis apabila datanya adalah seperti ini berupa angka, maka tetap dilakukan uji normalitas dengan analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian ekspor ya. Kita uji normalitasnya dulu, Kolmogorov atau Shapiro. Kita lihat ya, kalau normal kita lanjut parametrik ANOVA one way untuk melihat homogenitasnya. Tapi kalau ternyata dia tidak normal, tidak mungkin, maka kita pindahkan dia ke Kruskal-Wallis. Sekarang kita coba menguji ini dengan Kruskal-Wallis dengan asumsi bahwa data kandungan nikotin ini dia tidak normal atau tidak mungkin ya. Oke, lanjut aja ya, kita menggunakan uh, Kruskal-Wallis. Kita klik analisis, masuk ke non parametric test ya. Kemudian kita pilih ke independent sample ya, kita pilih ini. Oke, baik, data yang sudah dibaca teman-teman di materi yang sudah saya bagikan, ini datanya adalah berbeda dengan yang ada di materi di slide PPT, tapi langkah-langkahnya sama ya. Kita mencoba berandai bahwa data yang kita uji coba saat ini adalah data interval rasio dengan berasumsi bahwa datanya tidak normal dan juga tidak homogen ya. Kita mengandaikan itu sehingga kita mencoba menguji data ini menggunakan non parametrik dengan Kruskal-Wallis ya. Kita klik ini ke independent sampelnya, kita masukkan kandungan nikotin ke tes variabel list, merek kita masukkan ke grouping variabel karena masih berbentuk tanda tanya ya, sehingga OK-nya belum aktif, maka tanda tanya kita rubah. Kita klik define range-nya ya. Kita masukkan minimum. Ini karena kategori bentul hingga sempurna itu bentul di variable view kita kasih dia dengan angka 1, sempurna dengan angka 3, jarum dengan angka 2 ya. Kita coba lihat, kita cancel dulu. Variable view-nya kita lihat di sini ya untuk mereknya.
Betul, saya coding dengan angka 1, jarum dengan value angka 2, sempurna dengan angka 3, paling kecil 1, paling besar 3 ya. Kita coba klik, analisis, non-parametric test, legacy dialog, ke independent sample ya, kandungan di tes variable list, merek di grouping variable. Nah, ini kita ganti angkanya. Minimum dengan angka 1, maksimum dengan angka 3 ya. Kita continue. Kita lihat optionnya. Kalau mau ditambahkan deskriptif silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Coba kita tambahkan deskriptif, continue, dia otomatis masuk di cross Wallis ya. Baru kita klik OK ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini deskriptif yang kita tambahkan centangan tadi, deskriptif statistiknya ya. Tapi kita tidak bisa membaca kalau seperti ini, kita membutuhkan deskriptif yang per masing-masing seperti tampilan sebelumnya di ANOVA One Way ya. Yang kita memiliki seperti ini, bentul rata-ratanya berapa, jarum rata-ratanya berapa, sambungan rata-ratanya berapa. Ini keluar kalau di ANOVA One Way, tapi kalau di Cross Wallis tidak akan muncul, dan itu akan muncul dengan menguji sendiri ya. Yang di sini munculnya adalah uh, min ranking ya, ranking dari ketiga merek rokok tadi. Oke, kalau kita amati di sini ya, dari deskriptif statistiknya, kalau dari ke-15 rokok digabung dari ketiga mereknya tadi, ada 15 rokok kandungan nikotinnya semuanya rata-rata 1,847. Tapi kalau mau sendiri-sendiri kita harus menguji sendiri-sendiri ya. Oke, kita lihat langsung ke tes statistiknya. Kalau di dalam tes statistiknya kita amati dia bahwa datanya menurut Pascal Wallis di sini signifikannya adalah 0,094 ya. Karena signifikannya 0,094 dengan catatan alfanya adalah 0,05, maka signifikan ini dia lebih besar daripada alfa sehingga H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, maka tidak terdapat perbedaan kandungan nikotin dari ketiga merek rokok tadi ya. Oke, seperti itu. Itu kesimpulannya. Simple ya, seperti itu. Oke, kalau kita amati tadi bahwa di ANOVA One Way itu ada perbedaan, tapi di sini ternyata dia tidak ada beda. Maka pemilihan uji statistik yang harus dipilih harus betul-betul apa itu melihat karakteristiknya dari data yang akan diuji ya. Betul apa tidak datanya itu interval rasio dan normal dan juga homogen, maka kita langsung masuk ke ANOVA One Way. Tapi kalau datanya ternyata termasuk interval rasio dengan catatan dia tidak normal, maka lanjut ke sini. Atau datanya termasuk skala ordinal, maka langsung masuk ke sini ya. Jangan dipaksakan, kalau dia interval rasio seharusnya normal, tapi ternyata tidak begitu memahami ANOVA One Way sehingga masuk ke Cruz Wallis, nanti kesimpulannya seperti ini, ternyata tidak ada beda sama sekali kandungan nikotin dari ketiga merek rokok. Padahal sesungguhnya ada ya. Jadi intinya adalah nanti datanya diamati terlebih dahulu, interval rasio itu memang normal apa tidak. Kalau normal dan juga homogen maka lanjut ke ANOVA One Way, tapi kalau dia tidak normal dan juga tidak homogen maka masuk ke Kruskal Wallis ya. Jadi Kruskal Wallis ini membandingkan 3 buah data atau lebih yang sifatnya independen ya, dengan catatan datanya adalah ordinal plus interval rasio kalau datanya tidak normal ya. Nanti fokus langsung di tes statistik pada signifikansinya dibandingkan dengan alfa. Kalau dia lebih besar dari alfa, maka nolnya diterima. A1 ditolak. Kalau dia signifikannya lebih kecil dari alfa, maka nolnya ditolak, A1 diterima ya. Ini karena signifikannya lebih besar dari alfa, maka nolnya diterima. Tidak terdapat perbedaan kandungan nikotin dari ketiga merek rokok yang diuji. Oke, cukup sekian untuk pengujian statistik menggunakan Kruskal Wallis test ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.